Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Oke, kita berjumpa lagi di channel Gusti Sadeo Channel. Oke, pada kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedang trending, yang sedang viral gitu. Yang mana ini bisa kita bilang suatu fenomena yang luar biasa gitu kan ya. Ini tentang apa? Tentang kasusnya Mbah Slamet gitu. Yang mana kasus ini adalah suatu kasus yang mungkin bentuknya pembunuhan berkedok sebagai dukun pesugihan gitu. Nah, sebenarnya di sini ada banyak aspek yang harus dibahas gitu, yang harus kita kaji selaku masyarakat gini. Apa sih yang kurang dalam diri masyarakat kita gitu? Yang paling penting, ya sebenarnya banyak aspek ini, tapi yang akan kita bahas di sini adalah pentingnya aspek akidah dalam hal ini gitu. Karena satu, ketika permasalahan ini muncul, saya sempat kaget gitu, karena biasanya pembunuhan itu berlatar belakang itu karena dendam gitu kan, atau karena memang pembunuhan itu terencana karena suatu alasan tertentu dengan tujuan tertentu. Akan tetapi pembunuhan yang terjadi ini adalah dengan alasan pesugihan gitu. Mendengar kata pesugihan berarti di sini kita setelah mengetahui nih ada satu, bahwasanya banyak di antara masyarakat kita yang masih memiliki kaitan mistis gitu, memiliki kepercayaan kepada hal-hal yang sebenarnya belum tentu hal tersebut mampu memberikan kebaikan ataupun kemudaratan bagi kita gitu. Yang kedua, masih ada di antara masyarakat kita ini yang minim akan hal pendidikannya. Pendidikan ini terbagi menjadi dua gitu. Baik pendidikan secara sains umum gitu kan, maupun pendidikan secara agamis gitu kan, secara ruhani gitu. Nah, ini masih kurang gitu. Karena kenapa? Karena kalau orang yang berpendidikan secara pendidikan umum misalkan, dia akan berpikir, oh pesugihan pengen menggandakan uang gitu. Maka otak orang yang normal, manusia yang normal, dia akan berpikir kita nggak akan bisa loh ya namanya menggandakan uang tanpa kita bekerja gitu, menggandakan uang tanpa kita berusaha bekerja keras gitu. Sedangkan orang yang memiliki pendidikan dalam bidang agama, yang mana ruhaninya, nilai-nilai jiwanya terdidik, maka dia akan berpikir, saya diperintahkan oleh Tuhan saya untuk berusaha mencari nafkah. Fantashiru fil ardi jami'an. Maka ketika ditebarkan rezeki, ketika ditebarkan rahmat, maka menyebarlah manusia, carilah rezeki-rezeki yang telah Tuhan tetapkan, yang telah Tuhan tebarkan di muka bumi. Nah, lalu apa? Orang yang berpendidikan agamis, orang yang memiliki nilai-nilai ruhani yang terdidik, dia akan berpikir bahwasanya hal-hal tersebut adalah termasuk hal-hal yang syirik, yang tidak diperbolehkan dalam ajaran agama gitu. Apalagi itu bersekutu dengan bangsa jin, dengan syaitan gitu. Wa annahu kana rijalum minal insi ya'uduna birijalim minal jin fazaduhum rahaqa. Kata Allah, ada nih dari zaman engkau wahai Nabi Muhammad SAW, bahkan nanti nih ada apa, sekelompok manusia, golongan manusia-manusia yang akalnya dangkal, yang imannya dangkal. Lalu ia meminta perlindungan kepada bangsa jin, ia meminta pertolongan kepada bangsa jin, dan ia menganggap pertolongan itu tersebut nyata. Padahal pertolongan yang hadir itu bersifat fata morgana. Fazaduhum rahaqa. Maka yang terjadi adalah apa? Kata Allah, fazaduhum rahaqa, maka akan semakin bertambah kerugian-kerugian dalam dirinya. Gitu. Dan apa yang terjadi gitu kan ya, sampai saya dengar di berita yang lewat gitu, mungkin sudah mencapai 30 orang korban meninggal oleh seseorang yang bernama dukun Mbah Slamet tersebut gitu kan ya. Ini luar biasa gitu, dan mereka datang dari tempat yang jauh-jauh gitu. Nah, maka seperti yang saya bilang, ketika mungkin di antara antum ada yang mengikuti kajian ngaji online, pentingnya akidah nih di sini. Salah satu pentingnya
Ya, ahamiyatul akidah adalah mencegah manusia daripada berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, tidak mungkin seseorang yang beriman, tidak mungkin orang yang dia memiliki akidah yang kuat, dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena hal-hal yang demikian, mencari sekutu selain daripada Allah Subhanahu wa taala, mencari bantuan daripada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang disebut sebagai dengan kemusyrikan. Dan kemusyrikan ini adalah kata lain, ya, atau bahasa lain daripada keputusasaan manusia, gitu. Wala tai'asu fil ardi, gitu kan ya. Janganlah kalian berputus asa. Wala tai'asu fi rauhatillah, jangan kalian berputus asa daripada rahmat Allah, gitu. Nah, ini tugas orang yang beriman ini adalah bagaimana caranya ketika dia mengemban misi sebagai khalifah. Ketika dia berjalan di muka bumi, dia ini tetap berpegang teguh kepada yang namanya tali-tali keimanan, tali-tali rahmat, gitu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Tuh, pegang itu teguh kekuatan iman, pegang itu teguh rahmat Allah. Walaupun rasanya sulit, layaknya menggenggam, menggigit batu bara, gigit. Karena apa? Karena itulah yang akan membawamu kepada jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Dan tugas kita adalah mempertahankan aspek keimanan kita sampai akhir hayat kita, sehingga kita mati dalam keadaan Islam, keadaan yang beriman, gitu. Untuk apa sih? Kita meminta kepada yang lainnya. Kita bercerita kepada yang lainnya tentang apa yang kita alami, sedangkan kita memiliki tempat untuk bercerita. Yang mana dia tidak pernah lelah, tidak pernah berpaling untuk mendengarkan setiap jeritan tangis doa kita. Untuk apa kita meminta kepada yang lainnya ketika yang lainnya mampu berpaling, sedangkan ia tidak pernah berpaling daripada kita, walaupun kita yang berpaling daripadanya. Kita. Untuk apa kita menantikan manusia, kehebatan manusia, sedangkan ia yang senantiasa memberikan kehebatannya tidak pernah dilihat oleh hambanya pun dia tetap memberi, tanpa harus pilih kasih di antara hambanya. Oleh karena itu, marilah kita mendidik bangsa kita, mendidik anak generasi kita selanjutnya. Jangan sampai ini terjadi lagi, gitu. Ingat, Allah menyatakan dengan tegas, ya, innani anallah la ilaha illa anna fa'budni. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya aku ini adalah Tuhan dan aku ini adalah Allah. Dan tidak Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, maka dirikanlah sholat sebagai salah satu bentuk penyembahan kepada diriku. Gitu. Maka sholat untuk menjaga keimanan. Lalu kata yang harus kita bahas selanjutnya yang unik ini pesugihan, gitu. Apakah pesugihan ini ada? Gitu. Pesugihan ini berasal daripada bahasa Jawa, gitu ya. Yang mana kata dasar ini adalah sugih. Ya, artinya membuat seseorang ini menjadi kaya, gitu. Apakah bisa, gitu, harta ini diambil daripada bangsa jin kemudian dibawa ke alam manusia? Jawabannya ini antara dua, antara bisa dan nggak bisa, gitu. Kenapa? Satu, kenapa bisa dibilang bisa? Ketika seseorang meminta bantuan kepada bangsa jin berupa pesugihan, lalu diambillah suatu ikatan perjanjian antara bangsa jin dan manusia, gitu. Lalu menurut pandangan mata manusia nih, si jin ini memberikan uang, gitu. Tapi pada hakikatnya enggak. Yang dilakukan bangsa jin adalah memindahkan setumpuk uang dari satu tempat ke tempat yang lainnya, gitu. Karena bangsa jin memiliki kemampuan untuk memindahkan uang dari satu tempat ke tempat yang lainnya, mampu memindahkan benda padat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, ketika itu, kenapa saya katakan demikian? Karena ketika itu pada zaman Rasulullah SAW, itu kalau tidak salah dalam kasusnya Abu Hurairah, ketika diperintahkan oleh Rasul untuk menjaga zakat, maka itu bangsa jin ini mengambil harta zakat, gitu, mencuri harta zakat, dan bentuk harta zakat ini padat. Mereka mampu membawanya, gitu, membawa ke alam mereka dan memindahkan ke tempat yang lain itu mereka mampu, gitu. Lalu uang itu dari mana, gitu? Intinya uang itu tetap berasal dari bangsa manusia, enggak dari alam mereka, gitu. Karena alam mereka itu sifatnya lebih halus daripada alam kita, karena alam kita ini termasuknya alam padat, gitu ya. Jadi dua alam ini berbeda, gitu. Berbeda dalam bentuk
apa masanya gitu ya. Mungkin dalam fisika atau dalam dunia sains pun dapat dijelaskan gitu. Ya, sesuatu yang padat. Yang bisa itu kalau misalkan masanya padat, pindah ke massa yang lebih kecil gitu. Nah, kalau massanya lebih kecil nggak mungkin untuk ke massa yang lebih besar gitu. Ya. Oke, yang selanjutnya, ya itu tadi salah satu alasannya kenapa nggak bisa gitu, karena massa, ya perbedaan dimensinya ini yang nggak bisa. Oke, yang selanjutnya, pesugihan ini adalah salah satu ritual yang dilakukan ya di berbagai macam tempat dengan berbagai macam ritual gitu. Intinya pesugihan itu menginginkan kehinaan pada diri seorang pelakunya. Ya, menjatuhkan harga diri keimanan, keislaman, harga diri tersebut sebagai manusia gitu. Ketika dia meminta untuk menumbalkan orang lain, maka telah jatuhlah harga diri manusia tersebut gitu. Ketika dia diminta untuk menumbalkan keimanannya kepada Tuhannya, telah jatuhlah gitu harga dirinya di hadapan Tuhannya, di hadapan syariat dan yang lain-lainnya. Oke. Kurang lebihnya mungkin ini yang bisa kita bahas dalam permasalahan kasus Mbah Selamet gitu ya. Kalau misalkan ada salah kata atau salah statement penjelasan, saya mohon maaf ya. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.